Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Darmawan di channelnya Muhammad Darmawan. Senang berjumpa kembali. Saya akan melanjutkan seri PHP. Pada seri kedua ini saya akan membahas mengenai ini ya. Nah, pada sesi kedua ini saya akan membahas mengenai ini. Yang pertama adalah saya akan bahas mengenai editor. Yang kedua saya akan bahas mengenai namanya web server ya. Web server. Oke, apa pentingnya kita memahami ini? Jadi editor nanti digunakan adalah untuk mengedit ya. Kita gunakan untuk mengedit programan PHP kita. Jadi kita punya software atau tool yang kita gunakan untuk mengedit coding dari PHP kita. Sedangkan web server seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya kalau PHP itu berjalan di sisi server. Jadi kita harus butuh sebuah aplikasi web server. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti saya akan bahas pertama dulu tentang editor. Ada banyak model editor yang kita kenal ya, seperti misalnya ada VS Code gitu ya. Ada nanti itu ada Dreamweaver. Banyak ya editor yang kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan Sublime. Kita bisa gunakan Notepad. Nah, pada dasarnya editor ini digunakan nanti untuk mengedit dari pemrograman PHP. Jadi ya, kita gunakan editor ini untuk memudahkan kita untuk menuliskan coding di PHP kita. Jadi web server ini adalah sebuah server yang bisa menjalankan proses PHP ya. Dalamnya pasti ada tentu ada Apache-nya nanti. Yang wajib di sini ada Apache. Nah, ini Apache ini yang mengkondisikan di dalamnya kita bisa menjalankan PHP. Nah, saya akan gunakan software yang sederhana saja. Jadi saya gunakan nanti softwarenya SAM. Kenapa kok harus SAM? Karena di dalam SAM ini nanti di dalamnya sudah ada include, ada Apache-nya. Oke. Saya akan menggunakan nanti di sini ada Apache di SAM. Kemudian di dalam SAM ini juga sudah ada MySQL. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah Apache nanti menjalankan untuk PHP-nya, MySQL untuk database-nya. Jadi di dalam package SAM ini sudah lengkap semuanya. Jadi kita bisa jalankan PHP menggunakan service Apache. Yang kedua, kita bisa gunakan MySQL sebagai untuk database-nya nanti ya. Nah, terus dari pilihan banyaknya editor ini mau pilih yang mana? Nah, kalian boleh pilih yang mana saja ya. Saya cuma suka yang Sublime. Nah, saya suka Sublime. Saya terbiasa dengan interface Sublime. Jadi saya akan coba install dulu. Kita cari di web browser sini, kita cari Sublime. Ya, kalian boleh niru pakai Sublime boleh, atau pakai yang terbaru VS Code juga boleh, silahkan. Nah, sekarang saya sudah masuk ke websitenya Sublime. Jadi saya akan cari yang versi untuk Windows 64 bit. Kebetulan PC saya adalah Windows 64 bit. Nah, kita tunggu nanti proses instalasinya. Ini proses download dulu. Kita download, setelah berhasil download tentunya kita akan lakukan proses instalasi. Oke. Nah, ini adalah proses instalasi, kita lakukan saja step by stepnya. Di install dalam program file di Sublime Text. Kebetulan saya menggunakan OS-nya Windows. Di next, kemudian mau di explore konteks menu boleh tambahkan atau di cancel saja juga boleh ya, kemudian di install. Nah, Sublime yang saya gunakan ini adalah versi 3 ya, jadi versi 3. Kalau mau yang versi sebelumnya sudah ada, yang nanti silahkan cari saja di websitenya ya. Nah, kita langsung buka Sublime-nya seperti apa. Nah, ini Sublime tadi. Nah, di Sublime ini saya kan bisa gunakan ini nanti untuk memudahkan untuk saya mengedit versi PHP saya. Nah, di sini ya. Nanti kita akan gunakan ini. Tentunya ini bisa disimpan dalam banyak format ya. Nanti simpan formatnya banyak, bisa formatnya PHP atau formatnya yang lain ya, seperti Java
atau mungkin HTML atau Python seperti itu, atau Ruby dan atau XML dan lain sebagainya. Nah, itulah kelebihannya Sublime. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang web server ya. Web server itu ada, kenapa kok harus saya pilih SAM? Jadi sebelumnya saya bilang kalau seandainya kalau untuk menjalankan PHP kita butuh yang namanya server ya. Kita butuh server. Nah, jadi dia pemrograman yang sisinya server side. Tanpa adanya server, PHP nggak bisa jalan ya. Di sisi klien hanya bisa baca HTML dan mungkin CSS atau JavaScript seperti itu ya. Nah, untuk menjalankan PHP kita gunakan service namanya Apache nanti di sini. Apache ini digunakan untuk menjalankan service PHP. Sedangkan MySQL ini adalah untuk database-nya. Sebenarnya tidak hanya MySQL saja yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan Oracle gitu ya. Kita bisa gunakan SQL Server ataupun database-database lainnya. Nah, kenapa kok harus SAM? Kenapa kok harus SAM? Jadi SAM ini sudah lengkap semua paket yang kita inginkan. Di dalamnya sudah ada Apache dan di dalamnya juga sudah ada MySQL. Nah, cara instalasinya kita langsung saja kebuka ke dalam websitenya. Jadi saya langsung buka di sini, ketik SAM, kemudian ambil yang versi downloadan. Oke. Nah, ini ada versinya banyak ya. Nah, ini sudah mendukung versi Windows versi 7 ya. Versi 7 ya, versi PHP versi 7,3. Nah, saya ambil yang versi terakhir saja. Atau ya, bahkan ini sudah mendukung versi 8. Jadi ketika terakhir saya bikin video ini sudah ada versi 8-nya PHP sudah include. Nah, cuma agak biar turun downgrade sedikit, saya ambil yang versi 7 saja ya, biar nanti gampang untuk digunakan. Nah, ini saya download, jadi langsung prosesnya langsung masuk ke proses download saya. Kita tunggu saja ya. Nah, ini sudah berhasil untuk download SAM-nya. Sekarang kita coba buka package install ini. Kita mulai coba step by step kita install SAM yang saya download ini. Nah, oke. Kita dihadapkan dengan halaman tampilan setup. Nah, keluaran SAM ini adalah software vendornya namanya Bitnami. Nah, kemudian di sini ada macam pilihan yang ingin kita install di dalamnya. Nah, saya bilang tadi adalah Apache untuk database-nya ya, untuk servernya ya. MySQL ini untuk database-nya. Kemudian FileZilla ini FTP ya. Tomcat ini untuk JavaScript. Nah, jadi selain untuk Java Server Pack ya. Jadi Tomcat ini bisa digunakan untuk bahasa pemrograman web Java namanya Java Server Pack. Nah, seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan di sini ada PHP dan bisa gunakan Perl. Nah, kemudian next, kita ambil posisi direktori yang kita inginkan. Kemana kita mau simpan? Nah, PC-nya namanya directory defaultnya. Kebetulan defaultnya berada di C di SAM. Jadi kalau seandainya buka di sini di C ini, dia langsung ketemu dengan directory SAM seperti itu ya. Nah, kebetulan saya sudah pernah install sebelumnya. Oke. Di next kan saja. Oh, karena saya sudah ada, saya akan coba hapus dulu direktori SAM yang pernah saya buat. Oke, sudah berhasil saya hapus SAM-nya. Kita lanjutkan proses instalasi tadi. Nah, saya ambil bagian posisinya di C, kemudian next. Nah, bahasanya Inggris, nggak ada pilihan Indonesia, nevermind, nggak apa-apa, lanjut. Nah, ini bahwasanya SAM ini sudah include, kita sudah compatible untuk WordPress, Joomla atau Drupal kalau kalian suka bermain dengan CMS ya. Next. Nah, ini adalah proses instalasinya. Di sini akan masuk ke proses instalasi. Oke, sudah berhasil untuk menginstal dari SAM.
Kita langsung saja jalankan kontrol panelnya ya. Kita buka kontrol panel dari SAM yang sudah kita install. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya di dalam sebuah SAM ini sudah lengkap semuanya. Jadi ada Apache yang kita gunakan untuk service PHP, MySQL ini untuk database-nya, kemudian FileZilla untuk FTP, Mercury dan Tomcat ini Tomcat untuk Java ya, Java server ya. Cuma Mercury saya kurang paham untuk apa, nanti silakan komen saja di bawah ya. Sekarang yang saya akan coba tes, kita akan coba jalankan Apache-nya, kemudian Apache dulu lah ya. Nah, untuk menjalankan Apache ini berarti kita bisa buka langsung pakai browser kita. Saya gunakan browsernya untuk kali ini adalah mungkin bisa gunakan Edge atau mungkin kalian bisa gunakan Firefox atau kalian bisa gunakan Google Chrome ya. Cuma saya suka pakai Edge atau pakai Firefox. Nah, seperti itu. Pilihan kalau ditanya ke saya, Bapak sukanya yang mana? Saya suka pakai yang kalau untuk editing, untuk bikin web pakai Edge atau pakai Firefox. Nah, tapi kalau saya nanya untuk browser, saya suka pakai Google Chrome. Nah, seperti itu. Jadi mereka ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk mengakses servernya, karena servernya itu berada di local PC kita, jadi kita klik langsung, ketik saja di sini localhost ya. Nah, inilah service Apache yang sudah kita install sebelumnya. Jadi di dalamnya ada Apache, ada MariaDB, ini untuk MySQL ya. Kemudian ada PHP dan ada Perl ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjalankan MySQL-nya? Jadi MySQL ini untuk database-nya ya. Jadi kalau ini saya klik, ini seharusnya lari ke database, cuma belum bisa. Kenapa? Karena kita belum bisa aktifkan responnya. Jadi aksesnya ditolak kan. Nah, saya balik back dulu. Jadi ini saya akan coba jalankan di sini MySQL, kemudian saya klik lagi phpMyAdmin, maka kita akan ketemu dengan database. Nah, ini database phpMyAdmin. Nah, nanti di seri berikutnya kalau sudah membahas tentang PHP database, jadi saya akan masuk ke sini ya. Nah, tapi karena beberapa seri ke depan ini masih topik dasar yang saya akan bahas, jadi kita akan masih banyak bermain dengan Apache saja dulu. Jadi seperti ini. Bagaimana cara menambahkan coding dan melihat hasil codingannya di dalam PHP server kita. Caranya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwasannya kita buka Sublime Text ya. Sublime Text ini kita gunakan sebagai untuk editor kita. Nah, oke. Sekarang gini. Ini adalah editor ya, editor. Jadi kalau sintak PHP, sebelum nanti saya akan bahas lebih dalam lagi di seri berikutnya, saya akan coba contohkan satu sintak saja. Jadi sintaks PHP misalnya diawali tag seperti ini. Jadi kita bikin ucapan selamat datang saja dulu ya. Nah, sebelum saya akan bahas nanti ke depan penggunaan statement ini. Eko selamat datang di PHP seperti itu. Oke. Biasanya kalau bahasa pemrograman pasti akan tidak lepas ya namanya welcome statement ya. Saya gunakan H1 ini untuk sebagai sebagai title ya. Title itu untuk membesarkan HTML. Nah, saya simpan di mana? Saya save as. Tentu kita akan simpan di direktori servernya supaya bisa dijalan di server. Nah, sebenarnya direktori server ini bisa kita pindah-pindahkan saja kemana kita mau, bisa ke C, ke D. Cuman sekarang defaultnya sebelum nanti kita otak-atik lebih lanjut nanti ya, dia berada di htdoc. Saat ini berada di htdoc. Jadi defaultnya ini berada di htdoc. Posisinya ada di C, di SAM, di htdoc. Kemudian saya simpan dengan direktori filenya atau saya buat direktori baru ya. Dengan nama misalnya belajar
PHP. Saya bikin direktori baru dengan nama belajar PHP. Kemudian saya simpan dengan tipikal filenya ini seperti ini. Namanya welcome.php. PHP ini adalah extensionnya ya. Kemudian tipikal save as type-nya boleh all file, atau kalian bisa ambil yang langsung ke PHP seperti ini. Nah ini, atau seperti ini ya. Ini langsung secara default bikin yang PHP punya ya. Nah sudah ya. Kemudian untuk menjalankannya, saya ketik di sini di browser saya lagi localhost. Tadi direktori kita adalah namanya belajar PHP. Oke. Pasti kita ketemu dengan nama filenya adalah welcome. Nah, ini berarti belum terbaca sebagai PHP ya. Masih ada yang salah ya. Kita coba cek lagi di sini. Ini pasti belum tersimpan dalam format PHP. Saya akan coba balik lagi ke sini, all file. Saya ambil yang versi all file saja dulu ya. Nanti kita cek di mana kesalahannya. Jadi ini saya ganti welcome extensionnya PHP, tipikalnya all file. Save. Kita pastikan dulu direktorinya apakah sudah format PHP belum. Saya rasa sudah ya, karena sudah berubah di coding sini, sudah versi PHP. Kemudian kita lihat di sini di belajar PHP. Nah ini dia. Welcome ini tadi direktori file yang salah. Saya akan coba hapus. Oke, berarti ini adalah welcome yang benar. Tipikalnya PHP file ya. Nah tadi mungkin ada kesalahan sedikit di sayanya. Gak apa-apa. Nah echo ini kita gunakan sebagai statement output ya. Bisa seperti itu. Nah oke. Kita coba jalankan. Nah, tentunya kita akan refresh saja di sini ya. Tidak ketemu pasti. Kita akan balik ke dalam direktorinya localhost belajar.php. Maka ketemu di sini dengan nama filenya welcome.php. Ini yang kita buka. Nah, akhirnya berhasillah kita menjalankan script PHP di dalam server yang kita install. Tadi kita sudah gunakan servernya adalah SAM, di dalamnya ada Apache dan MySQL. Kebetulan dan editornya yang kita gunakan adalah Sublime. Yang saya gunakan adalah Sublime Text. Seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup itu pertemuan kita hari ini. Untuk sesi berikutnya kita akan bahas mengenai statement input dan output di PHP. Jadi untuk seri berikutnya kita akan membahas tentang statement dasar di PHP. Bagaimana kita ingin menampilkan data di PHP ya. Jadi kita belajar di seri berikutnya. Saya rasa cukup itu pertemuan kita hari ini. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share video ini. Saya rasa cukup demikian. Bye.